teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Rika Milani, NIM 2202020030, kelas A1 Informatika semester 5, mata kuliah Text Mining. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu SVM. SVM adalah metode pembelajaran mesin yang digunakan terutama untuk klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan cara mencari hyperplane yang optimal untuk memisahkan data menjadi dua kelas atau lebih. Tujuan dari SVM adalah untuk menemukan garis atau hyperplane tersebut sehingga jarak antara data dari masing-masing kelas dan hyperplane tersebut menjadi maksimal sehingga dapat meningkatkan kemampuan generalisasi model pada data yang belum dilihat. Jenis-jenis SVM ada dua, yaitu yang pertama SVM klasifikasi untuk mengklasifikasikan data menjadi dua kelas atau lebih. Yang kedua yaitu SVM regresi untuk memprediksi nilai kontinu, misalnya untuk peramalan harga atau nilai waktu. Dan contoh-contoh penggunaan SVM ada tiga. Yang pertama yaitu klasifikasi teks digunakan dalam pemrosesan bahasa alami untuk klasifikasi teks seperti analisis sentimen, filter spam, dan deteksi topik. Yang kedua, pengenalan gambar digunakan dalam pengenalan gambar, misalnya untuk klasifikasi wajah atau objek. Dan yang ketiga, yaitu biologi komputasional, digunakan dalam prediksi struktur protein dan klasifikasi gen. Oke, baiklah, di sini saya ada coding dengan studi kasus klasifikasi teks menggunakan SVM pada dataset ulasan film. Kolom yang pertama ini import pandas ASPID. Fungsinya mengimpor pustaka pandas untuk manipulasi data dan analisis data di Python. Sering digunakan untuk bekerja dengan data dalam bentuk tabel data frame yang mirip dengan spreadsheet. From scurrent model selection import train test flight. Fungsinya mengimpor train test flight dari pustaka scikit-learn. Fungsi ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing secara acak. From scurrent feature extraction text import tf-pdf vectorizer. Fungsinya mengimpor tf-pdf vectorizer dari scikit-learn untuk mengonversi teks menjadi representasi numerik dengan cara tf-pdf untuk memberi bobot pada kata-kata dalam dokumen berdasarkan seberapa sering kata tersebut muncul dalam dokumen tertentu. From scurrent SVM import SVG. Fungsinya mengimpor SVG dari scikit-learn. SVG model klasifikasi yang berbasis SVM digunakan untuk tugas klasifikasi dengan menggunakan SVM untuk memisahkan data dari kelas berbeda dengan margin maksimum dan menggunakan kernel untuk menangani data yang tidak terpisahkan secara linear. From scurrent metric import accuracy score confusion metric classification report. Fungsinya baris ini mengimpor metrik-metrik yang berguna untuk mengevaluasi kinerja model. Lanjut kolom yang kedua, di sini ada data, di sini ada dataset ulasan film. Data membuat variabel data dalam bentuk history yang menyimpan dua kunci teks dan label tiap kunci berisi list data yang terkait. Teks berisi daftar string yang merupakan ulasan-ulasan tentang film. Masing-masing string ini mempresentasikan ulasan atau pendapat dari pengguna tentang suatu film. Ulasan ini mencakup komentar positif maupun negatif. Label ini terdiri dari positif dan negatif yang menunjukkan apakah ulasan tersebut bersifat positif atau negatif terhadap film. Label ini digunakan untuk melatih model klasifikasi agar mampu mengenali sentimen berdasarkan teks ulasan. Lanjut kolom yang ketiga, df sama dengan pd data frame data. Fungsinya membuat sebuah data frame menggunakan library pandas. Data frame adalah struktur data dua dimensi yang menyerupai tabel dengan baris dan kolom yang sangat cocok untuk manipulasi dan analisis data. Lanjut kolom yang keempat, xtrain, xtest, ytrain, ytest, train, test, flight, df, text, df label, text size 0.2 random stats 42. Fungsinya digunakan untuk membagi data menjadi dua bagian yaitu data training dan data uji untuk mengevaluasi performanya. Lanjut kolom yang kelima,
Vectorizer sama dengan TF-IDF vectorizer tutup kurung. Fungsinya membuat sebuah objek TF-IDF vectorizer dari skitron untuk mengubah teks menjadi fitur numerik menggunakan metode TF-IDF. Xtrain TF-IDF sama dengan vectorizer fit transform Xtrain. Fungsinya melakukan pelatihan dan transformasi pada data teks Xtrain, yaitu menghitung TF-IDF untuk semua kata dalam data latih. Xtest TF-IDF sama dengan vectorizer transfer Xtest. Fungsinya melakukan transformasi pada data teks Xtest menggunakan vectorizer yang sudah dilatih pada data latih untuk menghitung bobot TF-IDF pada data uji Xtest. Kita lanjut kolom yang ke-6. SVM sama dengan SVG, kernel sama dengan linear. Fungsinya digunakan untuk membuat dan melatih model SVM dengan kernel linear untuk tugas klasifikasi parameter kernel, mengatur jenis fungsi kernel yang akan digunakan oleh model untuk memisahkan data. SVM fit Xtrain TF-IDF Ytrain. Fungsinya melatih model menggunakan data ulasan yang sudah dikonversi ke bentuk TF-IDF dan label yang sesuai sehingga model bisa memprediksi sentimen positif atau negatif pada data baru. Dan kita lanjut kolom yang ke-7. Ypred sama dengan SVM Predix X Test TF-IDF. Fungsinya menyimpan hasil prediksi sentimen positif atau negatif untuk data uji, menerapkan model SVM yang telah dilatih untuk memprediksi sentimen dari teks dalam data uji Xtest TF-IDF. Kita lanjut kolom yang ke-8. Print akurasi. Akurasi score Ytest Ypred. Akurasi mengukur berapa banyak prediksi yang benar dari total prediksi. Print conversion metric. Conversion metric Ytest Ypred. Fungsinya memberikan gambaran lebih mendetail model melakukan prediksi pada masing-masing kelas positif dan negatif. Print classification report. Classification report Ytest Ypred. Fungsinya memberikan matriks evaluasi untuk tiap kelas termasuk precision, result, p-score, dan support. Di sini print akurasinya yaitu 65%. Berarti dari prediksi yang dibuat oleh model adalah benar. Akurasi 0,65 menunjukkan model memiliki kemampuan yang cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Print conversion metric. Conversion metric baris yang pertama label negatif. 7 adalah true negatif, 6 adalah true positif. Baris yang kedua label positif, 1 adalah false negatif, 2 adalah true positif. Print classification report. Classification report ini ada precision, result, p-score, support. Precision mengukur seberapa banyak prediksi negatif yang benar di antara semua prediksi negatif dibuat. Result mengukur seberapa baik model dalam menangkap kasus negatif. F1 score adalah rata-rata harmonis antara precision dan result untuk kelas negatif. Support jumlah contoh dalam setiap kelas yang digunakan untuk menghitung precision. Dan print classification report ini negatifnya 0,88, resultnya 0,54, p1 skornya 0,67, supportnya 13. Positif precisionnya 0,50, resultnya 0,86, p1 skornya 0,63, supportnya 7. Oke, baiklah, inilah penjelasan coding dengan studi kasus klasifikasi teks menggunakan SVM pada dataset ulasan film. Sekian, terima kasih.